Satu. Halo, selamat datang di Serangga Sau Channel bareng aku Adliasa dan kita lagi ada di segmen movie review untuk film Little Mermaids. Check the code, man! Over here! Nah, buat kalian yang udah nunggu banget film Little Mermaids yang merupakan adaptasi dari seri animasi Princess dari Disney, nah ini ada review aku untuk film Little Mermaid dari Serangga Sau Channel. Dan kemarin ada yang request, "Bang, tolong dong dibikin naskah aja gitu biar lebih enak pembahasannya." Nah, oke, kali ini aku udah bikin naskahnya, tapi mohon maaf nanti kalau misalkan mata aku nggak terlalu fokus kamera. Soalnya kalau aku bikin naskah tuh nggak enak gitu kalau nggak sambil membacanya. Jadi akhirnya ini langsung aja. Yang pertama adalah sinopsis untuk film Little Mermaid. Nah, film Little Mermaid ini merupakan adaptasi langsung dari film animasi Disney dengan judul yang sama, yaitu The Little Mermaids. Dan ini adalah merupakan seri princessnya Disney, bercerita tentang Ariel yang merupakan putri duyung, anak dari Raja Triton dan yang merupakan penguasa lautan lah intinya gitu. Dan Ariel ini nggak sendiri, dia ada beberapa saudari-saudarinya gitu. Dan dia ini paling kecil gitu, makanya disebut Little Mermaids karena dia ada putri duyung paling kecil di antara saudari-saudarinya ini. Nah, berbeda dengan para saudarinya, yang saudarinya ini kan cukup istilah patuh lah dengan perintah dari Raja King Triton atau ayahnya yang meminta mereka untuk menjauhi manusia karena manusia ini salah satu yang menyebabkan ibu mereka itu meninggal gitu. Jadi kayak ibunya itu kalau nggak salah ceritanya ketangkep atau seperti apa gitu. Yang di film ini nggak terlalu diceritakan detailnya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara sama Ariel, dia itu berbeda dengan para saudara-saudarinya. Dia ini apa ya, kayak punya ketertarikan khusus gitu loh dengan para manusia. Makanya kayak dia itu sering menjelajah nyari-nyari barang-barang dari dunia daratan kayak garpu atau apa. Dia itu kayak mengkoleksi gitu, mempunyai ruangan sendiri untuk mengkoleksi barang-barangnya ini. Nah, suatu peristiwa itu apa ya, mempertemukan antara Ariel dengan sosok manusia yang bernama Pangeran Eryx. Pangeran ini itu adalah salah satu pewaris dari kerajaan di daratan gitu, di dekat lautannya si Ariel ini gitu. Pada saat dia di kapal itu kan kapalnya terkena badai dan Prince Eric ini kan jatuh ke laut dan diselamatkan Ariel gitu. Nah, makanya pada saat diselamatkan Prince Eric itu dia kayak nggak sadar penuh melihat sosok Ariel gitu, dan jadi akhirnya dia itu kayak kebayang-bayang sosoknya yang menyelamatkan. Dia kayak punya berhutang nyawa dan karena dia juga melihat ya, dia ini sosok perempuan, ya dia pengen mencari perempuan ini gitu. Dan ya bisa kayak punya balas budi gitu, dan ya kayak first love gitu, kayak cinta pada pandangan pertama gitu. Walaupun kondisinya dia kayak lagi mabuk kan, dia nggak terlalu sadar, jadi kayak pandangannya itu buram gitu. Nah, tapi ya karena takdirnya berbeda ya, namanya Ariel kan putri duyung dan itu adalah manusia, itu dimanfaatkan sama sosok yang namanya Ursula. Ursula kalau di film ini itu diceritakan dia itu adik dari King Triton, yang istilahnya apa ya, karena dia ini jahat gitu, dia kan diasingkan dan dia ingin membalas dendam gitu kepada King Triton karena King Triton ini juga sayang banget sama anaknya. Nah, si Ursula ini memanfaatkan Ariel gitu dengan dia apa ya istilahnya, kayak dia itu kan punya bisa mantra, bisa sihir gitu. Dia menemui Ariel ya istilahnya, diundang lah istilahnya kayak gitu, dan diberikan penawaran, kamu bisa jadi manusia, duyungmu itu bisa jadi kaki selama 3 hari. Dan kalau kamu pengen apa ya istilahnya tetap jadi bisa jadi manusia seutuhnya, kamu harus bisa mendapatkan ciuman dari Pangeran Eryx maksimal ada dalam 3 hari sebelum matahari tenggelam atau sebelum senja lah istilahnya, sebelum matahari terbenam gitu. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Syaratnya yaitu putri duyung itu kan secara legenda itu dikenal dengan nyanyiannya. Makanya ada beberapa mitos tentang siren atau apa itu nyanyiannya putri duyung. Makanya di sini hal yang paling istilahnya apa ya menjadi taruhan besar adalah suara dari si Ariel ini. Jadi
kamu akan jadi manusia tapi suaramu akan hilang, suaranya akan jadi disimpan dulu sama Ursula, dan kalau gagal ya Ariel ini bakal jadi budak dia, bakal jadi milik si Ursula ini gitu. Ursula mau ngapain aja ya Ariel harus nurut gitu, karena itu kan sudah perjanjian darahnya seperti itu kayak gitu. Nah udah tuh, sebenarnya awalnya sih Arielnya ini kan agak bimbang ya, kalau di animasi kan sama aja gitu istilah. Tapi singkat cerita akhirnya Ariel menyetujui itu, dia berubah menjadi manusia tapi suara dia hilang. Jadi pada saat menjadi manusia dia juga nggak bisa ngomong apapun gitu, dan jahatnya Ursula ini dia juga menyisihkan mantra kalau si Ariel ini akan lupa soal masalah ciuman itu. Jadi dia menjadi manusia dan dia lupa syarat untuk berhasilnya itu dengan ciumannya itu dia lupa itu. Akhirnya dibantu sama 3 temannya, yaitu Sebastian, kemudian ada siapa sih yang ikan itu, sama satu lagi Skutel kayak yang burung gitu. Nah si tiga kawannya Ariel ini akhirnya yang ngebantu gitu. Nah gimana, apakah Ariel ini bisa mendapatkan cinta sejatinya, mendapatkan ciumannya? Tentu saja Ursula pasti akan mengganggu kan dengan rencana Ariel dan teman-temannya ini agar tidak berhasil gitu, dan bisa mengambil alih kekuasaan dari Raja Triton. Nah, itu mungkin adalah cerita garis besar dari film Little Mermaid, dan tentu aja itu kan sinopsis, jadi aku nggak akan spoiler lebih lanjut. Dan kali ini aku akan ngasih preview non spoiler untuk film The Little Mermaid. Buat kalian yang belum nonton, ini adalah preview. Ini akan aku kasih skor juga, jadi kalian juga walaupun belum nonton, kalian bisa nonton video ini sampai preview non spoiler ini sebelum nanti aku lanjutkan ke review spoiler untuk film ini. Nah langsung aja, ini adalah preview non spoiler dari Serangkai South Channel untuk Little Mermaid live action 2023. Yang pertama, menurut aku film Little Mermaid ini cukup sukses memberikan cerita utuh tentang perjalanan Ariel versi kartunnya atau versi animasi Disney-nya gitu. Walaupun dengan versi live action yang belakangan ini juga di Disney itu emang rada-rada gimana gitu, dan kita lupakan terlebih dahulu terkait swap race-nya ya, yang Arielnya berubah menjadi kulit hitam ataupun yang lain-lain. Aku sebisa mungkin nggak akan ngebahas terlalu banyak ke bagian situnya gitu, karena kalau dibilang kecewa ya tetap aja kecewa gitu, karena itu adalah kan yang namanya Princess Disney, orang sudah punya imajinasi, bukan imajinasi lagi, karena kan itu sudah divisualkan melalui versi kartunnya. Jadi ketika itu ada perubahan swap race kan tentu banyak yang kecewa gitu. Tapi kita nggak akan bahas ke situnya. Secara cerita ini tetap utuh, tetap menceritakan Ariel dari awal sampai akhir, sampai menemukan cinta sejatinya nanti seperti apa. Aku nggak akan spoiler apakah film ini terlalu sesuai dengan versi kartunnya atau enggak, kalian nonton sendiri. Tapi menurut aku ini berhasil sih untuk penggambaran itunya, walaupun menurut aku film ini masih terlalu ngambil celah aman sih, maksudnya nggak terlalu banyak yang dirubah, which is lagi. Ya intinya ini tetap bagus seperti itu, walaupun aku sebenarnya tetap berharap ketika ini jadi live action tuh ada suatu penambahan-penambahan yang lebih major gitu, lebih berasa ini film 2023 konfliknya bisa lebih ditingkatkan lagi atau seperti apa gitu. Tapi film ini mengambil jalan aman aja, masih sesuai dengan source materialnya. Nah yang selanjutnya ini, film ini terlalu mengambil sebagai penonton animasi klasiknya ya, sebagai penonton animasi klasiknya tentu kita masih akan kecewa dengan pengambilan langkah yang diambil dari Disney untuk karakter-karakter temennya Ariel ini gitu, karena dibuat terlalu realistis. Ini yang mungkin kalau tadi aku bilang aku nggak terlalu akan mempermasalahkan lagi terkait swap race-nya yang Arielnya menjadi kulit hitam dan lain-lain. Tapi yang jadi aku kurang suka itu karakter-karakter seperti Sebastian, Flounder, sama Skutel yang itu di film kartunnya itu ikonik banget, terutama Sebastian. Aku ingat banget Sebastian itu se-ikonik apa karakternya. Kemudian di sini ada yang lagu Under the Sea. Nah, itu kan ikonik banget ya film Little Mermaid, lagu itu gitu. Dan ketika si karakter 3 ini menjadi terlalu realistis, itu menurut aku adalah langkah yang kurang gitu untuk dijadikan live action gitu. Karena kan ini kita udah bicara ada Putri Duyung, ada Putra Duyung juga. Maksudnya ini kan udah bicara fantasi, tapi kenapa fantasinya itu kayak setengah-setengah gitu? Kenapa nggak karakternya si Sebastian, Flounder dan lain-lain itu dibikin lebih kartunis gitu? Namanya mungkin ya
karena mereka pelayan Raja Triton, ya bisa aja kita bisalah ceritanya diubah sedikit kalau mereka itu mendapat keistimewaan di sihir Raja Triton sehingga bentuknya itu enggak benar-benar mirip seperti kepiting pada umumnya gitu. Mungkin preview aku itu aja gitu. Menurut aku secara kesimpulan untuk previewnya ini adalah film ini tetap berhasil menggambarkan film cerita Ariel dan cukup menghibur dan apa ya, nggak terlalu banyak yang dirubah dari source materialnya, yang mana itu akan menjadi bagus untuk sebagian orang, untuk sebagian lagi seperti aku yang mengharapkan sebenarnya ada lebih secara konflik dan lain-lainnya, ya tidak ada di film ini gitu. Tapi itu juga ya tidak mengurangi secara penceritaan film Little Mermaid. Jadi untuk film The Little Mermaid ini aku kasih mid score 8/10 untuk mid score dari Serangkai Satu Channel gitu. Nah, kalau kalian penasaran dengan final score dari Serangkai Satu Channel, pastikan kalian udah nonton film ini karena selanjutnya aku akan spoiler warning untuk film Little Mermaid ini. Nah, kali ini aku bagi lagi kembali ke yang dulu-dulu, yaitu aku akan cerita soal kelebihan dan kekurangan dari film ini. Kita langsung aja masuk pada spoiler review untuk Little Mermaid dari Serangkai Satu Channel. Nah, kita bicara kelebihan film ini terlebih dahulu. Seperti tadi yang aku jelaskan, kelebihan yang pertama adalah segi ceritanya. Menurutku ceritanya ini dari Little Mermaid ini sudah utuh, udah bagus. Maksudnya sesuai dengan source material yang aku ingat gitu. Karena aku sebenarnya sudah lumayan lupa film animasi Disney-nya, tapi ada beberapa detail-detail yang akhirnya aku ter-callback lagi, ingat lagi, oh iya, seingatku animasinya dulu juga seperti, walaupun di sini ada banyak detail-detail yang menjadi pembeda gitu. Kalau nggak salah ini aku dapat info dari temen, kayak misalnya saudarinya Ariel yang kalau di film animasinya itu semuanya kembar, Ariel doang yang beda gitu. Nah tapi kalau di sini tuh kayak semuanya dibikin berbeda gitu, ya itu nggak masalah gitu. Di sini semua kayak Putri Duyung ini kayak beda-beda semua gitulah gitu. Terus detail soal Ursulanya nipu kan, dia berubah menipu si Prince Eric kan di akhir film. Itu kalau nggak salah di versi kartunnya dulu, versi animasinya dia itu berubah menjadi Ariel. Nah, kalau di sini dia berubah menjadi karakter perempuan lain yang mana menurut aku itu bagus-bagus aja sih gitu dan cantik banget gila. Sorry, apa ya, menurutku si Ursula pas yang jadi manusia itu sumpah itu cantik banget. Kayaknya kalau dia jadi Ariel rambutnya merah juga bagus gitu. Tanpa mengurangi masalah swipe rasnya itu ya gitu. Jadi menurut aku detail-detail penambahannya, pembedanya antara versi live action dan ini juga itu menurutku bagus banget gitu. Secara visual ini masih tergolong apa ya, bagus lah. Tapi aku nggak bisa bilang bagus banget gitu karena ada beberapa scene kayak yang pertama banget itu kayak yang pas Putri Duyung di lautan itu kelihatan CGI, ya emang CGI pasti ya, maksudnya masih kelihatan animasi banget gitu. Cuman ya kayak sekelebat dikit kalau diperhatikan benar-benar. Tapi kalau yang kayak nggak terlalu diperhatikan ya itu visualnya bagus sih, visual bawah laut segala macam itu menurutku menawan gitu. Dan visual di daratannya kan ini kayak zaman-zaman perompak Somalia, kerajaan-kerajaan itu lumayan oke gitu, walaupun ya scene-nya akhirnya shootnya di beberapa titik-titik aja gitu, maksudnya nggak yang kita bisa melihat secara luas kerajaannya seperti apa. Jadi kayak menurut aku penggambaran kerajaannya sih memang agak kurang, tapi itu cukup sih untuk menceritakan perjalanan Ariel dan si Pangeran Eric ini. Karena kan memang versi live actionnya kan memang ceritanya cepet banget kan, karena kan tadi dia punya waktu cuma 3 hari gitu. Nah yang kedua adalah lagunya memang aku nggak bisa bilang semuanya bagus, tapi ini masih aku masukin kelebihan karena lagunya memang hit and miss. Suaranya Halle Bailey, mohon maaf ya kalau misalnya penyebutan itu salah. Pokoknya suaranya Halle Bailey itu powernya dapet sih untuk lagu yang awal. Aduh aku nggak ingat lagi judul lagunya apa. Intinya yang si Halle Bailey nyanyi di awal yang dia mau naik ke permukaan itu bagus secara power dan lain-lainnya. Missnya apa? Nah nanti aku bicara di kekurangannya aja ya cuy. Tapi kalau lagunya yang Under the Sea itu juga bagus, tapi sekali lagi itu juga akan ada missnya yang aku bakal ceritain di kekurangannya. Jadi intinya ini masih film Disney, film musikal ya, walaupun di akhir-akhir kesan musikalnya mulai berkurang lagu-lagunya. Sekali lagi aku nggak ingat animasinya seperti apa, intinya musiknya ini banyak yang bagus, tapi ada juga beberapa yang menurut aku kurang aja sih di film live actionnya ini gitu. Nah
Apa ya? Yang ketiga, yang aku suka kelebihan dari film ini adalah fase filmnya di pertengahan sampai akhir. Pertengahan sampai akhir yang ketika si Erilnya ini muncul ke daratan, dia kan punya waktu 3 hari. Nah, 3 hari penyelesaiannya itu menurutku pasnya nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama juga gitu. Jadi kayak hari pertama menceritakan soal si Eril yang baru apa ya istilahnya kebingungan, kemudian dia dibersihkan dan lain-lain, ketemu Prince Eric. Hari kedua yang dia jalan dengan Prince Eric, yang hari ketiga yang sudah mulai tensinya tegang. Menurutku itu pas banget sih, pasenya sampai ke akhir pun juga nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepet gitu sampai bentrok terakhirnya gitu. Walaupun yang memang yang agak lama di sini adalah di fase awalnya sih, awalnya itu memang agak bertele-tele gitu. Jadi tapi secara keseluruhan pastinya aku suka sih untuk film Little Mermaid ini gitu. Nah, mungkin kita langsung aja masuk pada kekurangan dari film ini gitu. Kok kelebihannya dikit banget gitu. Sebenarnya kelebihannya itu sudah bisa lumayan mewakili dari sisi cerita dan lain-lain. Maksudnya udah cukup gitu untuk kita sebagai nonton film live action Princess Disney itu udah cocok gitu. Tapi kekurangan ini memang ada beberapa, lumayan banyak yang aku catat. Tapi ini lebih kepada apa ya? Harapanku pribadi mungkin sebagian orang mungkin beda gitu. Yang pertama adalah karakter yang dibuat terlalu realistis, khususnya karakter Sebastian, Flounder sama Scuttle. Nah, Sebastian itu kan gimana ya? Kayak Disney itu kayak nggak belajar dari film live actionnya Lion King gitu loh. Aku jujur nggak nonton Lion King karena aku nggak tertarik sama sekali nonton live action Lion King. Itu kayak nonton dunia apa sih? National Geographic atau dunia hewan yang didubbing gitu loh. Jadi kayak kekuatan dari film animasi yang bercerita soal hewan kan dia berhasil memberikan apa ya semacam ekspresi dari karakternya itu karakter. Nah, di sini kalau kalian paling parah sih si Flounder ya, itu kan ikan yang kita nggak bisa melihat ekspresi dia, itu ngomongnya lucu tapi ya karena itu ikan jadi kayak nggak punya mimik wajah yang lucu gitu loh. Jadi itu ya udah gitu, kayak si Sebastian yang juga harusnya bukan jenaka ya sih, kayak dia kayak pengawal yang keras kepala tapi selalu sial, selalu apain. Jadi kayak King Triton ngomong sama Sebastian sama pengawalnya itu kepiting tuh kayak nggak ada spesialnya dan emang nggak ada ekspresinya gitu. Beda banget kalau versi animasinya itu kan hidup banget kan karakter Sebastian sama si Flounder ini. Aku lupa jujur di film animasinya kayak apa. Cuman maksudnya mereka tuh harusnya karakternya hidup gitu secara ekspresi, mimik muka dan lain-lain. Tapi kalau di sini karena dibuat terlalu realistis, ya itu kayak kita lihat kepiting tapi didubbing gitu. Bisa kayak dikasih voice over gitu. Itu tuh jujur sayang banget menurutku. Bisa lah dikasih detail tambahan cerita kecil yang di film ini karakternya Sebastian kemudian Flounder itu dibikin semi kartunis gitu, maksudnya dibikin berbeda, nggak terlalu mirip dengan kepiting asli gitu. Mungkin ceritanya bisa lah karena mereka spesial kan, akhirnya mereka diubah sama King Triton gitu. Intinya kayak gitu, jadi dia lebih bisa menampilkan emosi gitu karakternya gitu. Ini kayak kepiting biasa, makanya untuk beberapa adegan kayak yang tadi aku bilang lagu ya, kayak lagu yang Under the Sea gitu. Nah itu tuh jadi bisa lebih hidup gitu kalau karakter Sebastian itu hidup. Yang masalah kan karakter Sebastian itu terlalu realistis, itu kayak kepiting nyanyi itu menurutku kurang. Aku jujur kurang suka sih treatment yang diambil sama live action ini. Padahal kan dunianya Disney itu kan udah magical ya, udah fantasi banget gitu. Tapi kenapa fantasinya ya setengah-setengah aja gitu. Mereka pengen live action tuh yang terlalu realistis kan, jatuhnya kayak live actionnya si Lion King tuh kan jadi jelek gitu. Menurutku jelek sih, kayak hewan di dubbing gitu. Itu sih kekurangan yang pertama. Terus yang kedua tadi aku sempat singgung untuk lagu, ada yang miss. Gimana ya, lagu yang paling aku kurang suka itu adalah lagunya yang Prince Eric yang awal-awal pokoknya setelah dia diselamatkan The Ariel, kan dia kayak pengen ke laut lagi kan, mencari sosok perempuan yang telah menyelamatkan dia. Terus dia nyanyi itu kayak cowok-cowok galau tapi menurutku terlalu lebay gitu, terlalu alay gitu. Terus aku lupa sih nadanya seperti apa, musiknya seperti apa, cuman menurutku kayak nggak masuk gitu sama nuansa film Disney-nya gitu, Disney yang magical-nya itu kan kayak terlalu lebay, terlalu alay gitu sih menurut aku pribadi. Terus ekspresinya juga
Aku ketawa sih untuk beberapa shoot ekspresinya Prince Eric pada saat jadi itu tuh kayak terlalu lebay gitu, kayak cowok-cowok bucin banget gitu. Jadi itu aku kurang suka. Terus lagu-lagu yang lain kayak yang Under the Sea itu tetap bagus lagunya, tapi balik lagi karena karakternya itu terlalu realistis jadi jelek gitu. Bukan jadi jelek, maksudnya jadi kurang aja gitu untuk bumbu di situ ya. Yang ketiga yang aku nggak suka ada wardrobe-nya Ariel itu nggak punya kesan princess. Maksudku ya memang dia posisinya bukan sebagai putri pada saat di daratan kan dia ditemukan kayak istilahnya penduduk lah, kayak pelayan ya, istilah kayak baju-baju pelayan gitu. Tapi maksudku kan kalau film-film Disney kan istilahnya apa ya, dia itu kayak punya kesan walaupun bajunya apapun tetap punya kesan sebagai sosok yang bisa kita katakan, wih princess Disney gitu. Tapi kalau di sini tuh apa ya, maksudku ya oke lah karakternya mohon maaf kulit hitam atau apa, tapi kayak aku melihat di Instagram Halle Bailey juga dia punya, ketika dikasih wardrobe yang bagus dia juga cukup, dia bisa dikatakan cantik gitu, bisa dikatakan cantik. Dan ya tapi kalau di sini tuh malah punya kesannya tuh kayak mohon maaf malah kayak ini apa sih namanya kayak budak gitu loh. Jadi kayak makanya meme-nya kan banyak kayak pangeran yang menemukan budaknya gitu. Maksudku ya itu, tapi menurutku kesalahannya kesalahan di wardrobe gitu. Secara postur badannya Halle Bailey ini kan pendek ya dibandingkan Prince Eric kan bedanya lumayan jauh gitu. Terus bajunya yang berkembang terus warnanya biru nggak cocok gitu di Arielnya, itu yang menurut aku sangat disayangkan dari sisi wardrobe-nya gitu. Terus nggak cuma tuh wardrobe-nya si King Triton-nya aku juga kurang suka itu. Menurut bajunya itu terlalu apa ya, terlalu kayak punya kesan glamor. Terus mahkotanya itu kan kerangnya itu kayak kecil-kecil gitu. Aku malah punya kesannya itu kayak terlalu girly. Raja Triton-nya itu kesannya kayak om perfect aja sih menurut aku ya, karena dia kayak raja sendiri dikelilingi sama putri berapa sih, 7 apa ya pun kayak pun dikelilingi putri-putrinya, putri-putri dunia. Jadi kayak kesannya kayak om apalagi kan jenggotan panjang segala macam, tapi kostumnya itu kayak nggak suka aku dulu. Nggak suka banget aku sih. Awalnya kan mikir ini kenapa ya kok kayak kostum si rajanya ini kayak om perfect atau apa gitu, tapi setelah aku selidiki kayaknya memang faktor di ini ya, mahkotanya. Menurutku mahkotanya terlalu pendek gitu, harusnya dibikin lebih gagah gitu loh. Ini tuh kayak cowok-cowok cowok-cowok pakai bandana gitu. Nggak suka sih aku kostum Raja Triton itu, apalagi di akhir yang mukanya nongol di lautan kayak gini satu, terus ngomong sama Ariel tuh kayak itu lucu banget sih, sumpah. Kostumnya aja sih aku kalau yang Raja Triton wardrobe-nya itu yang kurang suka itunya. Terus apa ya, yang aku kurang suka lagi itu ketika si Ariel-nya itu naik ke permukaan, itu kan sebenarnya yang dihilangkan cuma ingatan dia masalah ciuman kan, bukan masalah yang lainnya gitu. Tapi karena film ini itu tidak memberikan suara hati Ariel, jadi sepanjang film itu Ariel cuman diem gitu. Maksudnya aku lupa sekali lagi versi animasinya apakah suara hatinya itu ada atau enggak, tapi di sini tuh kayak dibikin diem, kayak ya emang nggak bisa ngomong kan, cuma maksudnya nggak ada suara hatinya sama sekali. Tapi kok kesannya itu yang dihilangkan bukan cuman ingatan soal ciuman, cuman kayak dia itu kayak dibikin amnesia gitu. Jadi kayak orang kayak anak kecil yang nggak tahu apa-apa dan kayak amnesia. Jadi kayak dia tuh kayak nggak mengejar cinta dia ke Prince Eric gitu. Oke lah kalau masalah ciumannya lupa, oke, tapi kan dia tetap inget kan kalau dia suka sama Prince Eric. Tapi di sini tuh kayak orang bener-bener hilang ingatan, kayak manusia yang hilang ingatan, dia nggak tahu apa-apa dan dia kayak lari ke sana kayak bocah kecil aja gitu. Dan itu sih menurut aku itu, sekali lagi aku lupa apakah di versi animasinya ada suara hatinya gitu. Menurutku kalau ada suara hatinya itu lebih bagus sih. Maksudnya apa ya, kita masih bisa lebih tahu gitu apa yang diinginkan si Ariel gitu. Apa karena di sini tuh bener-bener kayak dia tuh kayak totally lost gitu, kayak bocah hilang aja, kayak kesana kemari nggak ada tujuan kayak gitu. Jadi itu menurutku detail yang agak kurang suka di film Little Mermaid secara cerita gitu. Terus yang berikutnya yang kurang adalah si Duyung sisternya ini menurut aku nggak punya peran sama sekali di film ini gitu. Walaupun versi animasinya juga sama kalau nggak salah gitu, tapi menurut aku harusnya di sini itu minimal at least mereka muncul di scene
pertarungan terakhir lah gitu, ngebantu Ariel sama Prince Eric gitu. Tapi di situ bener-bener dia itu kayak nggak ada sama sekali perannya gitu, jadi kayak cuman tempelan aja di film ini gitu. Ya itu masih kekurangan ya, balik ke jadinya nyambungnya di pertarungan akhirnya, yang akhirnya pertarungan terakhirnya menurut aku wah, tapi cara mengalahkannya terlalu biasa aja gitu. Jadi mungkin itu kekurangan-kekurangan dan juga kelebihan dari film Little Mermaid. Secara kesimpulan, seperti yang aku bilang, dengan kekurangan-kekurangannya seperti tadi, yang karakter-karakternya dibikin terlalu realistis, yang akhirnya malah justru menghilangkan kesan magicalnya gitu. Terus masalah swap race nggak terlalu menjadi masalah di film ini gitu, karena secara penceritaan tetap bagus. Oh iya, apa sih Halle Bailey ini gitu, walaupun awalnya aku sangat skeptis sama dia memerankan Ariel, tapi ketika nonton film ini menurutku dia cukup lovable sih untuk memerankan sosok Ariel gitu, dan aku cukup simpati gitu untuk melihat si Halle Bailey sendiri sih di memerankan film tersebut. Jadi aku udah gak masalah tuh buat kalian yang masih mempermasalahkan, ya itu kan pendapat masing-masing, karena kita bicara princess ya, princess Disney kan tiap orang punya bayangannya, punya gambarannya masing-masing soal karakter Ariel di animasinya. Jadi ketika di live action seperti ini ya mungkin itu menjadi kekurangan juga, tapi secara cerita Little Mermaid ini tetap berhasil menceritakan petualangan Ariel menemukan cinta sejatinya. Minusnya memang lumayan banyak dan itu cukup mengganggu buat aku sendiri, tapi secara experience aku tetap enjoy film Little Mermaid ini. Jadi final score aku untuk Little Mermaid ini gitu, kalau ada yang bilang film ini bagus, menurut aku film ini bagus. Tapi ya sekedar bagus aja gitu, nggak yang bagus banget. Dibilang jelek, memang ada poin-poin jeleknya gitu, tapi nggak yang jelek banget. Jadi skor aku untuk film ini adalah di 7,5/10 untuk film Little Mermaid ini gitu. Nah, itu adalah review aku untuk Little Mermaid di Serangga Satu Channel. Aku rencana akan nonton, akan ada satu film lagi kan yang tayang, yaitu Jin Kodam. Kemana ada beberapa, sebenarnya aku nggak pengen nonton Jin Kodam, cuman karena trailernya jelek banget sih menurutku, trailernya aneh banget tuh, nggak bisa membuat kita expect lebih gitu. Tapi ternyata banyak review-review yang aku ikutin, follow di YouTube, bilang ini lumayan bagus gitu. Jadi aku nanti akan nonton itu dan akan aku review di Serangga Satu Channel. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasi untuk nonton video-video dari Serangga Satu Channel. Buat kalian yang nunggu review aku terkait Jin Kodam juga ditunggu saja ya. Insya Allah aku akan review dalam waktu dekat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, masih bareng aku Andiarsa di Serangga Satu Channel. Bye bye.